Selamat pagi atau siang atau malam untuk para dosen yang kami hormati. Saya Justin dengan NIM 535-240-119. Saya bersama tiga teman saya yaitu Martin Ferdinand Suwarno dengan NIM 535-240-113. Lalu ada Haikal Firdan Kair dengan NIM 535-240-197. Lalu ada Nicholas Salim dengan NIM 535-240-124. Oke, ini kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi pembuat kuis pintar berbasis web untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran digital. Oke, kita langsung ke demonya saja. Jadi, pertama kita akan diantarkan ke halaman sign in. Kita bisa buat akun baru. Kita akan isi username, password, dan confirm password. Jika sudah ada akun, tinggal sign up saja, tinggal login. Nah, lalu setelah login akan ditampilkan menu utama ada MJH quiz kami. Di sini ada tiga pilihan, yaitu start quiz, history. History itu untuk tahu nilai quiz kita sebelumnya. Lalu logout untuk keluar akun ini. Nah, sekarang kita start quiz. Dalam start quiz ini kita akan disuruh pilih subjek. Pertama bisa aja ada matematika, ada sejarah, ada bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, di sini ada matematika dan One Piece. Di sini juga bisa pilih kategori. Ada ilmu pengetahuan, di sini ada film, dan mungkin bisa, dan kalau misalnya Anda admin bisa ditambahkan juga. Kita coba yang matematika. Ini adalah tampilan soalnya. User akan menjawab soal-soal yang sudah diberikan. Lalu di sini ada button submit untuk mensubmit kuisnya. Lalu akan ditampilkan skor milik user. Di sini ada dua pilihan, bisa ambil kuis yang lain atau bisa cek leaderboard. Kita di sini akan cek leaderboard. Di sini akan ditampilkan siapa yang di peringkat pertama, siapa yang di peringkat kedua juga. Nah, untuk historinya kita lihat sekarang apakah sudah ada. Ya, sudah ada. Di sini ada subjek, ada skor, ada date-nya juga. Kapan kita ngisi kuisnya akan diberitahukan di sini. Kenalkan, nama saya Haikal. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang admin, bagian admin, fitur-fitur admin. Admin sendiri berfungsi untuk mengorganisir soal-soal yang akan diberikan ke dalam user nanti. Nah, di admin ini kita bisa melihat pertama, yaitu kita harus sign in dulu dengan nama admin, dengan akun admin. Setelah sign in, kita akan dibawa ke dashboard, yaitu admin menu. Di admin menu ini kita bisa membuat quiz, create new quiz, dan edit quiz, delete. Di sini create new quiz, misalkan kita mau membuat quiz dari quiz name-nya yaitu misalkan fisika, kategorinya ilmu pengetahuan. Ya, di sini sudah ada, jadi kita create. Nah, nanti di sini ada menu soal untuk pilihan fisika. Kita buka dulu di edit quiz, kita bisa mengedit quiznya juga. Nah, di dalam sini di quiz matematika ada yang namanya add new question. Nah, ini jawaban-jawaban dan soal-soal yang sebelumnya tadi kita sudah include ke dalam. Nah, misalkan kita bisa edit soalnya. Kita cari edit di sini. Nah, ini adalah menu edit question. Di dalamnya adalah question 1. Misalkan 1 ditambah 2, answer pertama itu 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kita bisa memilih answer juga, correct answer. Kita bisa pilih di sini, lalu kita update question. Misalkan kita ingin mengganti menjadi 1 ditambah 4. Jadi answer questionnya yaitu 3. Kita update. Nah, quiz akan update dengan sendirinya. Oke. Jadi kita bisa mendelete, mengedit, dan menambahkan new quiz. Di sini kita misalkan
coba kita delete untuk fisika tadi. Nah, quiz delete successfully. Jadi kita bisa mendelete-nya di sini. Lalu admin sendiri bisa yaitu melihat data-data pengguna di MongoDB Kompas. Jadi admin sendiri bisa melihat di dalamnya itu terdapat subjek yang tadi kita buat dan user. Karena tadi subjeknya yang fisika sudah kita hapus, jadi dia tidak ada di sini. Oke, di sini adalah user. Di sini kita bisa melihat user-user yang login di dalam MJHS Quiz tadi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Martin. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai codingan kelompok saya, yaitu kelompok Maju Salim, mengenai aplikasi MJH Quiz. Oke, kita mulai dari controllersnya dulu. Nah, di controllers ini terdapat 3 file JavaScript, ada admin control, ada fungsi untuk kita menggunakan npm bcrypt ya untuk hashing password kita. Nah, pertama-tama ada fungsi get sign up yang berfungsi untuk render page sign up. Lalu ada fungsi post sign up lagi. Ada fungsi post sign up untuk memproses pendaftaran pengguna baru menggunakan validasi user validation schema. Di sini ada user validation schema di user validation schema. Di sini ada skemanya. Oke. Jika validasi gagal, maka akan mengeluarkan error yang seperti ini. Lalu waktu sign up itu kita akan mengecek apakah username-nya yang dimasukkan itu udah ada di database kita atau belum. Sehingga kalau ada username yang sama itu tidak bisa. Lalu ini ada proses hashing password. Lalu ini ada itu membuat user barunya. Lalu ini jika pendaftaran berhasil, maka akan ada flash, akan ada pop-up tulisan sukses, akun Anda berhasil dibuat. Lalu kembali ke menu login. Nah, ini untuk lalu ini untuk untuk halaman loginnya. Jadi kita render login, di sini ada AJS loginnya. Lalu ini ada post login, ada proses login pengguna. Inputnya tidak di sini ada baris untuk agar inputnya tidak kosong. Lalu di sini ada untuk itu ya, untuk cari apakah ada username-nya di database atau enggak. Kalau nggak ditemukan, maka akan mengembalikan error dan mengeluarkan pop-up message berupa error username atau password salah. Lalu balik lagi ke halaman login. Lalu ini untuk passwordnya ya, kita akan cek passwordnya benar atau enggak. Bisa kalau username-nya ditemukan, nah, selanjutnya kita akan mengecek passwordnya ini. Kalau passwordnya salah, maka akan mengembalikan error, akan mengembalikan flash error username atau password salah. Nah, di sini ada set session karena kita di sini nggak pakai JWT, kita pakainya section express di sini. Lalu kalau misalnya di sini itu kalau username itu admin, maka akan ke direct ke menu admin. Lalu di sini ada fungsi untuk logout. Kita hapus sessionnya. Lalu ada pop-up
flash berupa sukses, Anda berhasil logout. Oke, selanjutnya kita ke admin controller. Di admin controller ini isinya fungsi-fungsi admin seperti create user atau create quiz gitu. Nah, di sini ada get admin menu untuk merender admin menu. Nah, di sini mulai create quiz ya. Jadi ada get new quiz form. Di sini langsung kita kita langsung ke admin slash new quiz. Lalu di sini ada post new quiz. Post new quiz ini berfungsi untuk membuat quiz baru. Jadi kalian bisa memasukkan nama, kategori, dan pertanyaannya nanti. Lalu di sini ada get edit quiz form. Di sini fungsinya untuk mengedit quiz yang udah dibuat. Kita bisa mengubah namanya dan mengubah di sini tadi get edit quiz form itu hanya untuk di sini masih ada Nah, lalu di sini ada get edit quiz form. Di sini fungsinya itu untuk mengambil form edit quiz ya. Lalu ada fungsi update quiz. Nah, di sini kita bisa mengubah nama dan kategori quiz kita yang sudah ada di database kita ya. Lalu di sini ada fungsi delete quiz untuk menghapus quiz kita. Nah, di sini ada fungsi lagi get new question form di sini untuk membuat pertanyaan yang ada di dalam quiznya. Nah, ini ada post new question untuk ngepost pertanyaannya. Kita di sini ada 3 parameter, ada question, yaitu pertanyaannya, jawabannya, dan yang benarnya itu yang mana. Lalu di sini ada get edit question form. Ini buat mengedit pertanyaan yang di dalam quiz kita tadi itu untuk diedit lagi ya. Jadi misalnya kalau kita udah ada quiz matematika, lalu di dalamnya ada pertanyaan, kita bisa mengganti pertanyaan itu, ganti jawabannya, mengganti pertanyaannya, dan mengganti jawaban yang benarnya itu yang mana. Lalu ada update question untuk memperbarui pertanyaan. Ada fungsi update question untuk memperbarui pertanyaan. Lalu ada fungsi delete question. Fungsi ini untuk mendelete pertanyaan yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, mulai dari sini merupakan create pengguna. Get all user itu untuk mengambil data user yang ada di database kita. Kita bisa menggunakan search, bisa dicari jadinya, misal nanti di aplikasinya. Lalu ada delete user itu untuk menghapus pengguna yang ada di database kita. Ada get edit user form untuk menampilkan form edit user kita. Jadi kita di sini di get edit user form itu nanti bisa ganti password dan hanya ganti password. Kita bisa ganti password. Nah, ini ada fungsinya ya, update user password. Lalu kita ke quiz controller JS. Nah, quiz controller JS ini isinya fungsi-fungsi untuk aplikasi quiz kita. Jadi ini merupakan fungsi utama quiz kita ya. Ada get subject untuk menampilkan semua subjek dengan filter pencarian dan filter kategori. Lalu ada fungsi get quiz untuk menampilkan quiz berdasarkan subjek tertentu. Ada submit quiz untuk menangani proses submit quiz dan menyimpan skornya ke database. Nah, di dalam submit quiz ini ada logika untuk memeriksa jawaban user satu persatu juga.
Lalu di sini ada fungsi untuk ada codingan untuk mengecek apakah user udah pernah mengerjakan kuis ini sebelumnya. Eh, jadi kalau sudah pernah mengerjakan kuis ini sebelumnya, jika skor baru yang lebih tinggi, maka skor yang disimpan adalah skor yang paling tinggi. Nah, di sini ada coding untuk simpan riwayat kuis juga. Lalu ada get leaderboard untuk menampilkan leaderboard atau stop score. Ada get history juga untuk menampilkan history usernya. Jadi usernya pernah kerjain kuis apa aja, waktunya, dan nilainya berapa. Oke, untuk controller sudah selesai. Selanjutnya eh, akan dilanjutkan oleh teman saya, Salim. Selamat pagi, nama saya Nikola Salim. Eh, Sekarang saya akan menjelaskan tentang MongoDB, root, app, middleware, dan middleware dari proyek kami. Sekarang saya jelaskan dulu MongoDB-nya. Ini adalah skema model MongoDB kami. Const question skema ini adalah skema untuk soal, untuk question. Di question ini untuk menyimpan data pertanyaan kuis. Untuk answer ini untuk menyimpan data pilihan jawaban. Ya, pilihan jawaban. Untuk correct ini untuk menyimpan data dari jawaban yang benar dalam bentuk indeks atau array, dari array. Nah, count subject skema ini adalah skema untuk subjek atau mata pelajaran. Untuk name ini untuk menyimpan data dari nama subjek atau nama mata pelajaran, misalnya kayak eh, matematika, biologi, kimia, gitu. Eh, untuk question ini, untuk kumpulan soal untuk objek ini. Jadi satu subjek itu bisa punya banyak soal. Sekarang subjek skema. Subjek skema ini untuk menambahkan field kategori ke subjek skema. Eh, Sekarang ini subjek model ini untuk membuat model subjek dari skemanya. Modul export ini untuk ekspor model agar bisa dipakai ke file yang lain. Untuk contoh penggunaannya, kita bisa lihat dari project ini. Nah, ini kita bisa add question. Misalnya kita buat 3 tambah 9. 3 tambah 9. 1, 12, 12. Oke. Dan sekarang kita akan melihat cara penggunaan MongoDB ini. Kita share. Loh, kok nggak bisa? Di sini kita bakal buat kuis. Oh, jadi di sini yang bisa buat kuis itu cuma admin. User nggak bisa. Kita bakal buat kuisnya. Misalnya nama kuisnya, nama mata pelajarannya mate. Kategorinya perhitungan. Kita create, kita cari animator, kita edit kuis, baru kita tambahin questionnya.
sana 5 tambah 5 ini 9 10 3 2. Nah, ini correct answer ini kita tentui jawabannya di mana, di answer berapa. Nah, kita tahu ini 5 tambah 5 kan 10, berarti answernya 2. Kita add question. Nah, ini datanya ini bakal masuk ke MongoDB kita. Nah, ini MongoDB-nya. Nih MongoDB kita di login tut, baru di subjeknya. Kita lihat yang tadi kita buat, nah ini matematika. Jadi datanya bakal ke subjek dari login tut, database login tut ini. Sekarang kita lanjutkan ke as user.js. Ini model Mongo untuk user.js-nya ini untuk membuat skema untuk user. As username-nya ini untuk menyimpan data username pun. Nah, passwordnya ini untuk menyimpan password. Score ini untuk menyimpan nilai setelah menjawab kuisnya. Attempt ini untuk menyimpan histori percobaan kuis user. Oke, baru ini score number-nya nilai yang taken at ini untuk menampilkan tanggal dan waktu kuis setelah kita menyelesaikan kuisnya. Cons user model ini ya untuk membuat model user dari skemanya. Model export ini untuk mengekspor model dan agar bisa dipakai di file lain. Untuk penggunaannya kita bakal ke projectnya, bakal sign up host. Kita create new account. Nih kita enter username-nya misalnya Justin. Passwordnya ya. Kita sign up. Ternyata ini butuh password 8 karakter. Jadi kita buat lagi jawabannya 8 karakter. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 aja. Kita sign up. Nah, itu setelah sign up nanti datanya bakal ke MongoDB-nya. Untuk MongoDB-nya ini kita share dulu. Ya, dia bakal ke user. Nah, ini yang tadi kita buat nih Justin mana ya? Ini kita refresh dulu. Ini Justin yang kita tadi buat username sign up-nya. Ya, baru kita kembali lagi ke jasanya. Sekarang kita akan ke root, ke folder root. Di sini ada authentication root untuk authentication, admin ada root untuk admin, quiz CRUD, question CRUD, user root, quiz root, dan quiz root. Di file ini itu kayak jalur utama untuk seluruh alur aplikasi. Jadi penggunaan middleware seperti authentication, authenticate user dan is-admin itu memastikan keamanan aksesnya. Sekarang kita lanjutkan ke app.js. Di app.js ini bertanggung jawab atas konfigurasi utama aplikasi dan middleware global. Fungsi utamanya itu untuk
konfigurasi aplikasi Express, menyambungkan MongoDB, menyediakan middleware untuk parsing request of session dan flash message, menampilkan file statis, menyimpan data user aktif ke REST lokal, mengatur view engine dengan IJS. Tuh routingnya ini mengimpor dan menggunakan router utama index router. Baru ini servernya ini menjalankan server pada localhost. Sekarang kita lanjutkan ke middleware. Di file middleware ini berisi middleware untuk autentikasi dan otorasi pengguna. Satu, authenticate user ini untuk cek apakah user itu udah login atau belum. Jika belum, dia usernya bakal ke redirect ke halaman login dengan flash message error. Sekarang store return tuh ini untuk ambil URL yang sebelumnya disimpan ke REST local return tuh untuk digunakan saat redirect setelah login. Sekarang isAdmin ini untuk cek apakah usernya login dengan cari user di database berdasarkan session user ID-nya. Jika username-nya admin, dia bakal ke redirect ke menu admin dengan flash message. Kesimpulannya app.js ini mengatur struktur utama dan konfigurasi aplikasi. Kalau middleware JS ini dia untuk menangani pengamanan akses halaman berdasarkan login dan hak akses. Jadi keduanya itu bekerja sama untuk menjaga keamanan dan alur login dalam aplikasi. Jadi segitu aja. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.